Komentar orang jangan dicuekin. Penilaian orang jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Baik. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji filsafat bersama Pak Furdin Faiz dengan tema mengenal diri episode 5. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Baik. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam. Misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Baik. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua gitu. Nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Baik. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Oke. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana? Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, baik. Dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa. Saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Baik. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Baik. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Oke. Inilah semesta problem dari
Know yourself. Kenali dirimu. Gnoti Seuton. Baik. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, sudah menyadari siapa kita, saatnya menuju pembentukan diri. Nah, kita ingin dibentuk seperti apa, itu tergantung dari kitanya sendiri. Nah, ada 6 faktor untuk membentuk diri ya. Pertama adalah ideal yang kita mimpikan. Maksudnya itu ketika kita bermimpi ingin menjadi seorang polisi misalnya. Nah, idealnya seorang polisi itu harus seperti apa? Misalnya harus berani, harus siap siaga ketika ada bantuan, ada laporan dari masyarakat. Dan di situ ya harus ideal apa yang kita impikan. Misalnya kita ingin menjadi bupati di daerah kita. Idealnya bupati seperti apa? Harus orang yang cerdas, mempunyai integritas yang tinggi, yang dirinya dikorbankan untuk rakyatnya. Seperti itu ya. Dan nomor 2 ada peran yang kita mainkan. Nah, ketika kita perannya ingin menjadi seorang polisi, ya berperanlah selayaknya polisi. Jangan polisi menjadi peran polisi tapi perannya itu kita seakan-akan jadi preman. Nah, di sini keliru. Nah, ketika kita menjadi seorang polisi, ya perannya ya kita jalani adalah peran seorang polisi. Dan nomor 3 ada pembandingan dengan yang lain. Nah, fungsinya pembandingan ini agar kita dapat belajar kekurangan kita, belajar dari kelebihan pembanding kita agar kita selalu berkembang seperti itu. Dan nomor 4 ada pengalaman, kesuksesan dan kegagalan. Kita harus belajar atas kegagalan maupun kesuksesan kita sendiri maupun orang lain. Tujuannya apa? Agar kita tidak melakukan hal yang sama, kegagalan yang sama. Nah, fungsinya kita belajar dari kegagalan seperti itu. Dan nomor 5 ada penilaian orang lain. Nah, penilaian orang lain ini sangat penting ya buat masukan terhadap kita, agar kita bisa mengkoreksi kekurangan-kekurangan kita, kejelekan-kejelekan kita, agar kita bisa introspeksi, tafakur. Justru kita senang ketika ada orang yang mengkritik, orang yang benci kita itu juga kita patut syukuri, karena orang yang benci kita biasanya sering mencari kejelekan kita yang biasanya kita aja susah untuk menemukan hal itu. Justru orang lain yang membenci kita itu menemukan kejelekan kita. Tapi sikap kita juga harus dengan bijaksana ya. Dan terakhir ada budaya. Kita menyesuaikan budaya yang ada. Oke, kita lanjut. Itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, baik, menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Baik. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut.
Uji saja, tanya saja. Baik. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Baik. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau tidak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Gitu. Oke. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Oke. Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Oke. Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Oke. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini. Pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota
yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu. Nah, terus kata Sokrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Sokrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh, berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya ndak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak? Ada pengaruhnya ndak? Jawab temannya, ya mungkin ndak ada sih, kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Sokrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya ndak tahu pun ndak apa-apa, makanya sudahlah, ndak usah cerita ngapain. Oke. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu ndak habis untuk hal yang ndak penting, apalagi ndak baik, apalagi ndak benar. Eman-eman waktumu, waktu ndak bisa didaur ulang. Oke. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, Baik. ini Menurut Sokrates ya, ketika kita sudah mengenali diri, langkah selanjutnya adalah membentuk diri. Nah, membentuk diri sebagai apa yang kita impikan. Ketika kita tadi menginginkan menjadi seorang polisi, nah itu baru langkah selanjutnya adalah diuji. Kita akan diuji menjadi seorang polisi karena hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga menurut Sokrates ya. Biasanya ketika polisi itu banyak ujiannya ya. Uang-uang ceperan di jalan misalnya ini ya, misalnya. Terus ketika ada sogokan-sogokan dan lain-lain, itu perlu diuji lolos atau tidak. Nah, untuk menguji itu ada 3 tahap, ada 3 langkah. Pertama, ketika dikasih sogokan misalnya, itu benar atau tidak sogokan itu. Kalau memang itu tidak benar atau benar, langkah selanjutnya adalah ketika aku menerima sogokan ini baik atau tidak. Nah, habis baik atau tidak, baru urutan ketiga adalah ini penting atau tidak aku terima. Di situ perlu diuji. Misalnya seorang polisi sedang mengamankan demo untuk membubarkan massa, itu biasanya dengan semprotan gas air mata ya. Nah, di situ juga diuji. Aku menyemprot ini benar atau tidak? Jangan-jangan tidak benar kan, seperti itu. Dan kedua, ketika aku menyemprot gas air mata ini ke massa, apakah baik atau tidak? Nah, dan ketiga, penting atau tidak? Itu ya menurut Sokrates seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Sokrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi. Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain.
Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada 2 syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback, yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan. Terbukalah untuk menerima umpan balik. Oke. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain. Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya. Itu karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Baik. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bilhaq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Baik. Aku bagaimana, kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih. Baik. Siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bilhaq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif. Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka aku harusnya. Cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup, selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar, mencari masukan, terbuka terhadap Nah ini cara agar kita dapat menguji diri ya. Menurut Socrates ada 2. Pertama feedback, yang kedua ada coachability. Feedback adalah pandangan atau komentar kritik orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti ada feedback dari orang lain terhadap kita. Bisa saja itu berupa pujian atau berupa komentar atau berupa cacian atau berupa masukan ya. Nah, itu biasa menurut Socrates. Hal itu agar untuk dapat membantu menguji hidup kita. Hal-hal semacam itu ya. Yang kedua ada coachability.
Nah, coachability ini adalah ketika kita diberikan penilaian dari orang lain atau kritik, kita mampu mendengarkan kritik tersebut dan kita mencoba untuk memperbaiki diri sesuai apa yang orang lain kritikan kepada kita ya. Kecuali ketika kita defensif atau sombong, tidak peduli terhadap kritikan itu. Jadi kita tidak peduli penilaian-penilaian orang lain. Nah, yang harus kita lakukan adalah harusnya coachability, harus mampu mendengarkan masukan dari orang lain, menerima dengan hati yang luas, agar kita juga mampu berkembang. Karena orang itu akan naik kelas ketika dia mampu melewati ujian. Begitu juga ketika kita ujian di sekolah ya, sebelum naik kelas kan kita pasti diberikan ujian terlebih dahulu oleh guru kita. Mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.